Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muflih Abror Zen. Saya dari kelompok 15 mata kuliah pengecoran logam yang diampu oleh Bapak Haipan dan juga Bapak Aan. Di mana kelompok 15 ini anggotanya adalah saya, Bang Bagus, dan juga Bang Pijar. Di sini saya akan menyampaikan mengenai apa itu pengecoran logam. Pengecoran logam adalah proses penuangan logam cair ke dalam bahan cetakan untuk mendapatkan bentuk tertentu atau desain yang diinginkan. Proses tersebut bisa dibilang cukup kompleks dan rumit, mengingat adanya percampuran bahan kimia yang kompleks dan rumit agar dapat menghasilkan bentuk yang bagus. Kemudian, dalam proses pengecoran akan dihasilkan bentuk atau shapes dan ingot. Ingot merupakan hasil pengecoran yang berbentuk sederhana dan harus diproses kembali. Sedangkan shapes merupakan hasil pengecoran yang memiliki bentuk mendekati geometri kompleks atau lebih dekat ke bentuk akhirnya. Kaitannya dengan industri pengecoran yang ideal, terdapat beberapa hal yang menjadi kriterianya. Di antaranya adalah tenaga ahli, peralatan penunjang, serta sistem keamanan kerja yang dimiliki. Kemudian, selanjutnya saya di sini akan menyampaikan mengenai sejarah proses pengecoran logam. Hasil proses pengecoran dari bahan logam tertua yang pernah ditemukan adalah katak tembaga yang dibuat kira-kira tahun 3200 sebelum Masehi di Mesopotamia atau di Irak. Kemudian, di tahun 2800 sebelum Masehi, proses pengecoran paling banyak berasal dari perunggu karena sifatnya yang lebih kaku dibandingkan emas. Perunggu dicetak menjadi alat dan senjata yang menunjang kejayaan bangsa Mesir di zaman itu. Adapun cetakan yang digunakan berasal dari batu yang bersifat permanen. Kemudian di tahun 1300 sebelum Masehi, bangsa Cina mulai menemukan cetakan pasir untuk mengecor logam. 800 tahun kemudian, besi cor mulai diperkenalkan ke dunia untuk keperluan pertanian. Besi cor kemudian dialihfungsikan untuk keperluan militer di zaman dinasti Qin selama 300 tahun. Setelah 1000 tahun, teknologi pengecoran banyak berperan pada pada pembangunan katedral dan gereja. Teori pengecoran dan praktiknya baru diperkenalkan oleh Vannozio Biringuccio yang juga dinobatkan sebagai Bapak Industri Pengecoran. Berikut untuk selanjutnya adalah metode pengecoran logam. Teknik yang digunakan dalam proses pengecoran bahan logam diantaranya adalah sebagai berikut. Ini atau bisa juga langkah-langkah ya dalam membuat pengecoran logam ini. Yang pertama itu ada pembuatan pola atau pattern making, kedua pembuatan cetakan, mold making, kemudian yang ketiga peleburan dan penuangan logam, metal making and pouring, keempat adalah post processing. Nah, untuk selanjutnya kami akan menyampaikan langkah yang pertama dahulu, yakni adalah pembuatan pola, atau pattern making. Teknik awal pembuatan pola dilakukan dengan membuat replika bagian yang nantinya akan dibuat cetakan. Replika ini dibuat dari bahan kayu, logam, plastik maupun plaster. Nah, sebelum di sini kami akan menyampaikan atau membuat polanya itu adalah dari kayu, dan sebelum membuat kepada polanya, kita membuat gambarnya terlebih dahulu, gambar rancangan dari pola ini. Berikut gambar rancangan yang kami buat gitu ya di kelompok 15 ini. Yang pertama ya untuk pembuatan pola. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah pembuatan cetakan atau mold making.
Setelah pola didapatkan, langkah selanjutnya adalah membuat cetakan. Jenis cetakan dibuat berdasarkan jenis pengecoran logam mana yang akan dilakukan. Contohnya, pengecoran menggunakan pasir dilakukan di dalam labu agar cetakan terbentuk. Kemudian, pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pembuatan cetakannya itu adalah menggunakan kayu yang ukurannya sudah ditentukan oleh Bapak Aan gitu ya sebelumnya. Berikut kami sampaikan untuk pembuatan cetakan atau untuk cetakan yang telah kami buat sebelumnya. Tahap yang selanjutnya yakni tahap ketiga adalah peleburan dan penuangan logam atau bahan baku akan dilebur dalam suhu tertentu hingga menjadi cair. Setelah itu cairan tersebut akan dituangkan ke dalam cetakan dalam gravitasi maupun tekanan yang tinggi. Cairan logam yang sudah dituangkan dibiarkan mengeras untuk selanjutnya dilepaskan dari cetakan. Untuk berikutnya yakni tahap yang keempat atau terakhir adalah post processing. Nah, setelah mengeras, logam akan dikeluarkan dari cetakannya dan selanjutnya dibiarkan. Setelah itu, dalam proses fettling logam yang telah dicetak tersebut dibersihkan dari bagian kasar, yakni bisa kita haluskan gitu ya, bisa kita hampas di bagian pinggir-pinggir dari pengecoran yang telah jadi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bahan pengecoran logam. Nah, terdapat beberapa bahan yang sering digunakan dalam industri pengecoran logam. Di antaranya besi kelabu atau gray iron, aluminium, besi cor ulet atau ductile iron, besi atau steel, tembaga, copper atau zinc. Kemudian beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum memilih bahan untuk digunakan dalam proses pengecoran di antaranya adalah pertama ada titik leleh, kemudian ketahanan aus, tingkat kebutuhan volume, kemampuan redaman, efektivitas biaya, kecepatan pendinginan, kemudian ada bobot. Berikut saya akan menyampaikan mengenai jenis-jenis pengecoran logam. Nah, berdasarkan jenis-jenis cetakan yang digunakan dalam proses pengecoran, terdapat beberapa jenis pengecoran bahan logam yang bisa digunakan, yaitu cetakan sementara, cetakan permanen, dan juga cetakan komposit. Nah, untuk cetakan sementara, pengecoran dengan cetakan sementara memungkinkan cetakan tidak bisa digunakan kembali, karena setelah hasil cetakan dikeluarkan, cetakan akan rusak. Bahan yang digunakan untuk membuat cetakan sementara diantaranya adalah pasir, plester, atau keramik. Meskipun sementara bentuk geometri yang rumit masih dapat dicetak. Kemudian yang kedua ada cetakan permanen. Berlawanan dengan cetakan sementara, pengecoran logam dengan cetakan permanen memungkinkan cetakan dapat digunakan kembali. Kekurangan dari penggunaan cetakan permanen adalah bentuk yang bisa dicetak tergolong sederhana karena cetakan perlu dibuka untuk digunakan kembali. Kemudian yang ketiga ada cetakan komposit. Cetakan komposit merupakan cetakan yang dapat digunakan kembali atau dibuang setelah proses pengecoran selesai. Beberapa bahan yang dapat digunakan untuk membuat cetakan komposit diantaranya adalah kayu, pasir, logam, dan grafit. Berikutnya, saya akan menyampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan teknik casting. Kelebihan, teknik casting memiliki beberapa keuntungan, yakni memudahkan bentuk yang awalnya sulit, kemudian proses tergolong fleksibel, kemudian objek mudah dibentuk, desain dapat diatur secara bebas, dapat mengerjakan logam yang tidak dapat dikerjakan dengan mesin, kemudian dapat dikontrol, cocok untuk produksi massal. Nah, itu untuk kelebihannya. Sedangkan untuk kekurangannya adalah proses tergolong rumit, memerlukan infrastruktur yang besar, butuh investasi tinggi, tidak ekonomis untuk operasi berskala kecil, kemudian membutuhkan banyak tenaga, diperlukan fokus yang tinggi, butuh perawatan khusus untuk mengontrol laju pendinginan, dan sulit dalam melakukan pendinginan.
sekian teknik pengecoran logam yang dapat kelompok 15 sampaikan, yang dimana kelompok kami beranggotakan saya Muflih Abror Zen, Bang Bagus, kemudian Bang Fijar Muharam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman pemirsa yang menonton video ini. Terima kasih banyak, dan dari kami mengucapkan memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Kami mohon saran dan kritikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.